11 miles, 12, 15. With the Flyer 3, they learned to circle and bank and turn. Finally, on the 5th of October, Wilbur made the longest flight of the year. 24 1/5 miles in 39 minutes, 23 4/5 seconds, at an average speed of 38 miles per hour. Wright bersaudara, Orville dan Wilbur, lahir dan dibesarkan di Dayton, Ohio, di tengah keluarga yang menghargai pendidikan dan penemuan. Orville yang lahir pada 19 Agustus 1871 dan Wilbur lahir pada 16 April 1867 merupakan anak dari pasangan Milton Wright, seorang uskup di Gereja United Brethren, dan Susan Catherine Corner, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki keterampilan dalam permesinan. Sejak kecil, kedua bersaudara ini didorong untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Ayah mereka sering membawakan mainan yang merangsang imajinasi dan minat mereka. Salah satunya adalah helikopter mainan dari pionir penerbangan Prancis, Alphonse Penat. Mainan kecil ini terbuat dari karet dan bambu dan bisa terbang ketika diputar. Meskipun sederhana, mainan ini memicu ketertarikan yang mendalam pada konsep penerbangan, menanamkan benih obsesi yang akan membawa mereka ke pencapaian besar di kemudian hari. Orville dan Wilbur tumbuh sebagai anak-anak yang sangat ingin tahu. Dengan minat besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sifat mereka yang tekun, penuh perhatian terhadap detail, serta kecenderungan untuk bekerja keras menjadi fondasi penting bagi keberhasilan mereka di masa depan. Ketika mereka beranjak dewasa, keduanya menunjukkan bakat dalam berbagai keterampilan praktis. Mereka memulai karir awalnya dalam industri percetakan dengan menciptakan dan menerbitkan surat kabar lokal. Pengalaman ini memberikan mereka pemahaman teknis tentang mesin dan mekanik, keterampilan yang sangat berguna ketika mereka mulai merakit pesawat terbang di kemudian hari. Setelah itu, mereka terjun ke bisnis toko sepeda yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga laboratorium mereka dalam memahami lebih lanjut tentang desain, aerodinamika, dan mekanisme mesin. Toko sepeda ini menjadi tempat mereka bereksperimen dengan konsep-konsep teknis yang kelak akan diterapkan pada pesawat pertama di dunia. Ketertarikan Wright bersaudara pada penerbangan tidak muncul secara tiba-tiba. Pada tahun 1896, ketika berita tentang kecelakaan tragis Otto Lilienthal, seorang pelopor penerbangan Jerman yang menguji berbagai model glider mencapai Amerika Serikat. Orville dan Wilbur terinspirasi. Kematian Lilienthal tidak menyurutkan semangat mereka, melainkan sebaliknya, semakin menguatkan keinginan mereka untuk mengejar mimpi penerbangan manusia. Lilienthal, yang sering dijuluki sebagai Raja Glider, telah melakukan lebih dari 2.000 penerbangan menggunakan glider yang ia ciptakan sendiri, sebelum akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Wright bersaudara melihat upaya Lilienthal sebagai bukti bahwa penerbangan terkendali adalah mungkin, dan mereka bertekad untuk melanjutkan warisan ini dengan mengatasi tantangan teknis yang menyebabkan kegagalan Lilienthal. Menyadari bahwa mereka memerlukan dasar pengetahuan yang kuat untuk mewujudkan mimpi mereka, Wright bersaudara mulai mempelajari semua literatur yang tersedia mengenai penerbangan. Mereka meneliti karya-karya ilmuwan seperti Sir George Cayley yang dikenal sebagai Bapak Aerodinamika, serta Samuel Langley dan Octave Chanute, dua tokoh penting dalam perkembangan teknologi penerbangan. Mereka juga mempelajari berbagai artikel dan laporan tentang upaya penerbangan yang telah dilakukan oleh para pionir lainnya. Literatur ini memberikan mereka wawasan tentang prinsip dasar penerbangan dan tantangan yang dihadapi oleh para peneliti sebelumnya. Wright bersaudara menyadari bahwa kontrol penerbangan merupakan masalah utama yang harus diselesaikan, dan mereka berkomitmen untuk menemukan solusinya. Dengan dasar pengetahuan yang semakin kuat, Orville dan Wilbur memutuskan untuk eksperimen mereka sendiri. Pada tahun 1899, mereka mulai menguji model-model layang-layang sederhana yang mereka desain sendiri. Tujuan awal mereka adalah untuk memahami bagaimana sayap dapat dikontrol selama penerbangan. Mereka mengembangkan sistem kontrol sayap yang mereka sebut sebagai wing warping, sebuah metode untuk memutar ujung sayap agar pesawat bisa berbelok. Meski sederhana, eksperimen dengan layang-layang ini memberikan mereka pemahaman awal yang sangat penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan dan kontrol selama penerbangan. Sebuah pemahaman yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan mereka. Dengan bekal pengetahuan dan eksperimen awal mereka, Wright bersaudara melangkah lebih jauh dengan merancang dan membangun glider mereka yang pertama pada tahun 1900. Glider ini dirancang berdasarkan teori-teori yang mereka pelajari, namun mereka juga menyadari bahwa teori saja tidak cukup. Mereka perlu melakukan pengujian langsung untuk memvalidasi desain mereka. Untuk itu, mereka memilih Kitty Hawk, sebuah daerah terpencil di pantai Carolina Utara, sebagai lokasi uji coba mereka. Wilbur memilih Kitty Hawk karena daerah ini memiliki angin yang stabil dan pantai berpasir yang aman untuk mendarat.
Kondisi ini ideal untuk eksperimen penerbangan yang membutuhkan angin konstan untuk mengangkat glider. Namun, uji coba pertama mereka di Kitty Hawk tidak berjalan mulus. Glider mereka yang diharapkan dapat terbang dengan stabil ternyata menunjukkan banyak masalah, terutama dalam hal lift dan kontrol. Glider sering kehilangan keseimbangan dan jatuh sebelum mencapai ketinggian yang diinginkan. Meski mengecewakan, kegagalan ini tidak mematahkan semangat Wright bersaudara. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang aerodinamika. Mereka mencatat dengan teliti setiap kegagalan dan melakukan analisis mendalam untuk memahami apa yang salah. Menyadari bahwa banyak teori aerodinamika yang ada mungkin tidak akurat, Wright bersaudara memutuskan untuk melakukan pengujian mereka sendiri. Pada tahun 1901, mereka membangun sebuah terowongan angin kecil di toko sepeda mereka di Dayton. Dengan menggunakan terowongan angin ini, mereka menguji lebih dari 200 desain sayap yang berbeda untuk memahami bagaimana bentuk sayap mempengaruhi gaya angkat dan gaya gesek. Pengujian ini membawa mereka ke penemuan yang mengejutkan. Banyak data aerodinamika yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya ternyata salah. Dengan hasil dari terowongan angin ini, Wright bersaudara mampu merancang sayap yang jauh lebih efisien untuk glider mereka berikutnya. Pengalaman dan eksperimen ini membangun kepercayaan diri mereka bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Pada tahun 1902, mereka merancang glider yang lebih besar dan lebih baik yang dikenal sebagai glider 1902. Glider ini dilengkapi dengan sistem kontrol 3 sumbu yang mereka kembangkan sendiri, memungkinkan pilot untuk mengendalikan pesawat dalam 3 sumbu, pitch atau naik turun, yaw atau kiri kanan, dan roll atau memutar. Glider 1902 menjadi prototipe penting yang mengantarkan mereka ke pencapaian terbesar, menciptakan pesawat bertenaga yang benar-benar bisa terbang. Dengan desain ini, Wright bersaudara akhirnya berhasil mencapai penerbangan yang terkendali dan berkelanjutan, mengukuhkan mereka sebagai pionir sejati dalam sejarah penerbangan. Setelah berhasil dengan glider 1902, Wright bersaudara berada di titik kritis dalam perjalanan mereka menuju penciptaan pesawat yang benar-benar bisa terbang. Mereka telah memecahkan banyak tantangan aerodinamika dan kontrol penerbangan, namun tantangan terbesar masih ada di depan mata, yakni menciptakan mesin yang cukup ringan dan kuat untuk memberi daya pada pesawat terbang. Pada tahun 1903, menjadi tahun penting di mana mereka memfokuskan seluruh energi mereka untuk mengatasi hambatan ini. Mereka memutuskan untuk merancang mesin sendiri karena mesin otomotif yang tersedia pada waktu itu terlalu berat untuk digunakan dalam pesawat. Wright bersaudara, dengan bantuan Charles Taylor, seorang mekanik yang bekerja di toko sepeda mereka, mulai mengembangkan mesin bensin 4 silinder yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses pembuatan mesin ini melibatkan serangkaian percobaan dan inovasi. Mesin ini dirancang dengan blok silinder aluminium yang membuatnya ringan, namun cukup kuat untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan. Mesin yang mereka kembangkan mampu menghasilkan 12 tenaga kuda dengan berat hanya sekitar 180 pon, sesuatu yang dianggap sangat mengesankan pada masanya. Desain propulsi juga menjadi perhatian utama, di mana Wright bersaudara melakukan uji coba terhadap berbagai bentuk dan ukuran baling-baling untuk mencapai efisiensi maksimal. Mereka memperlakukan baling-baling sebagai sayap yang berputar, menerapkan prinsip aerodinamika yang sama dengan yang mereka gunakan pada sayap pesawat. Setelah berbagai percobaan, mereka akhirnya menemukan desain baling-baling yang ideal dan menghasilkan tenaga dorong yang cukup untuk mengangkat pesawat dari tanah. Pada waktu yang sama, Wright bersaudara juga menyempurnakan desain pesawat mereka yang akan dikenal sebagai The Wright Flyer. Pesawat ini dirancang berdasarkan pengalaman dan data yang mereka peroleh dari glider sebelumnya, terutama glider 1902. Flyer ini memiliki sayap sepanjang 12,3 meter dengan rangka kayu spruce dan kain muslin yang dilapisi dengan campuran kanvas untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap angin. Dengan segala persiapan yang matang, Wright bersaudara kembali ke Kitty Hawk pada akhir tahun 1903 membawa serta The Wright Flyer yang baru selesai dibangun. Dengan alasan yang sama, Kitty Hawk dipilih kembali karena kondisi anginnya yang konsisten dan pantai berpasir yang memberikan landasan yang aman. Setibanya di sana, mereka segera memulai serangkaian uji coba untuk memeriksa kesiapan pesawat dan mesinnya. Namun, seperti halnya semua inovasi besar, proses ini tidaklah mudah. Pada percobaan kala itu, mereka mengalami beberapa kegagalan saat mencoba menerbangkan Flyer. Mesin mengalami masalah mekanis, dan beberapa kali pesawat mengalami kerusakan yang memaksa mereka untuk melakukan perbaikan di lokasi. Keberhasilan tampak jauh dari genggaman, tetapi kedua bersaudara ini tidak menyerah. Akhirnya, pada pagi hari tanggal 17 Desember 1903, segala sesuatu telah siap untuk mencoba penerbangan yang mungkin menjadi tonggak sejarah. Suhu dingin dan angin yang cukup kuat dengan kecepatan sekitar 27 mil per jam menciptakan kondisi ideal untuk terbang. Pada pukul 10.35 pagi, Orville Wright yang dipilih sebagai pilot untuk penerbangan pertama mengambil posisi di Flyer.
sementara Wilbur berperan sebagai pengatur dan pemegang sayap untuk memastikan pesawat tetap seimbang saat lepas landas. Ketika Orville mengaktifkan mesin, Flyer mulai meluncur di atas rel kayu yang telah mereka bangun sebagai landasan pacu sementara. Setelah beberapa meter meluncur, Flyer terangkat dari tanah, melayang setinggi sekitar 10 kaki, dan terbang selama 12 detik dengan jarak 120 kaki sebelum kembali mendarat di pasir. Setelah penerbangan pertama, Wright bersaudara melakukan 3 penerbangan lagi pada hari yang sama, dengan penerbangan terakhir yang dilakukan oleh Wilbur mencapai jarak 852 kaki dan berlangsung selama 59 detik. Momen bersejarah ini tidak hanya didokumentasikan oleh Wright bersaudara, tetapi juga disaksikan oleh beberapa penduduk lokal, termasuk John Daniels, seorang anggota dari Life Saving Station di dekat Kitty Hawk, yang berhasil mengambil foto ikonik dari penerbangan pertama. Foto ini, yang menunjukkan Flyer sedang lepas landas dengan Orville di kokpit dan Wilbur berlari di sampingnya, menjadi salah satu gambar paling terkenal dalam sejarah penerbangan. Meski demikian, dunia luar pada awalnya tidak langsung mengakui pencapaian Wright bersaudara. Laporan tentang penerbangan mereka diterima dengan skeptisisme dan banyak yang meragukan bahwa 2 orang bersaudara dari Dayton, Ohio, yang tidak memiliki pelatihan formal dalam teknik atau sains, bisa melakukan sesuatu yang telah gagal dicapai oleh ilmuwan dan insinyur terkemuka. Namun, seiring waktu, berita tentang penerbangan ini mulai menyebar, dan dampaknya mulai terasa. Bagi Wright bersaudara, keberhasilan di Kitty Hawk bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar, meyakinkan dunia bahwa mereka telah memecahkan teka-teki penerbangan dan menciptakan pesawat yang benar-benar bisa terbang. Momen ini menandai puncak dari kerja keras bertahun-tahun, riset mendalam, dan eksperimen tanpa henti yang dilakukan oleh Orville dan Wilbur. Keberhasilan ini tidak hanya menempatkan mereka dalam sejarah sebagai pelopor penerbangan, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan pesat dalam teknologi penerbangan yang akan mengubah dunia selamanya. Setelah penerbangan bersejarah di Kitty Hawk pada 17 Desember 1903, Wright bersaudara menyadari bahwa kesuksesan teknis mereka hanyalah langkah pertama dalam perjalanan yang lebih panjang. Tantangan berikutnya adalah mendapatkan pengakuan dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka benar-benar telah mengatasi masalah penerbangan yang selama ini dianggap mustahil. Meskipun mereka telah mencatat dan mendokumentasikan penerbangan pertama dengan cermat, baik melalui catatan tertulis maupun foto, dunia luar tetap merespon dengan skeptisisme. Pada masa itu, berita tentang pencapaian mereka lambat tersebar dan sebagian besar ilmuwan serta media massa tidak yakin dengan klaim Wright bersaudara. Bahkan, beberapa surat kabar besar menolak untuk menerbitkan berita tentang penerbangan mereka, menganggapnya sebagai laporan yang terlalu fantastis untuk dipercaya. Sikap skeptis ini mendorong Wright bersaudara untuk fokus pada usaha yang lebih besar, melalui demonstrasi publik yang akan memperlihatkan kemampuan pesawat mereka secara langsung. Mereka tahu bahwa hanya dengan memperlihatkan pesawat dalam aksi, mereka bisa mendapatkan pengakuan yang layak, dan pada saat yang sama, menarik minat dari pemerintah dan investor potensial. Wright bersaudara kembali ke Dayton, Ohio, dan mulai merancang serta membangun model baru yang dikenal sebagai Flyer 2. Pesawat ini merupakan penyempurnaan dari Flyer pertama dengan sejumlah peningkatan pada stabilitas, kontrol, dan daya tahan. Selama tahun 1904 dan 1905, Wright bersaudara melakukan serangkaian penerbangan di Huffman Prairie, sebuah lapangan terbuka dekat Dayton yang mereka sewa sebagai tempat pengujian. Tempat ini menjadi laboratorium udara bagi Wright bersaudara, di mana mereka terus mengasah keterampilan menerbangkan pesawat, menyempurnakan teknik kontrol, dan meningkatkan performa pesawat. Selama periode ini, mereka berhasil mencapai penerbangan yang lebih panjang dan lebih tinggi. Dengan waktu terbang yang semakin lama, mereka mencatat penerbangan yang berlangsung lebih dari 5 menit, sesuatu yang tidak terbayangkan pada masa itu. Namun, meskipun berhasil meningkatkan kemampuan pesawat, mereka masih menghadapi tantangan untuk menarik perhatian dunia. Meskipun begitu, ada sejumlah saksi mata dari komunitas tempat yang mulai menyadari kehebatan pencapaian mereka. Beberapa laporan lokal mulai muncul, namun masih belum cukup untuk meyakinkan para ahli penerbangan di luar negeri. Wright bersaudara menyadari bahwa untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas, mereka perlu membuktikan bahwa pesawat mereka bisa dioperasikan secara konsisten dan andal. Dengan Flyer 3, versi terbaru dari pesawat mereka, Wright bersaudara akhirnya mencapai titik di mana pesawat mereka bisa terbang berkelanjutan selama 39 menit, mengelilingi Huffman Prairie beberapa kali tanpa masalah. Seiring dengan peningkatan kemampuan pesawat mereka, Wright bersaudara juga mulai memikirkan perlindungan hukum atas inovasi yang telah mereka kembangkan. Mereka sadar bahwa kesuksesan mereka akan menarik perhatian banyak pihak yang mungkin mencoba meniru atau mencuri ide-ide mereka. Pada tahun 1903, sebelum penerbangan pertama mereka,
Wright bersaudara telah mengajukan permohonan paten untuk sistem kontrol penerbangan 3 sumbu yang mereka ciptakan, yang menjadi kunci dalam penerbangan terkendali. Paten ini, yang akhirnya disetujui pada tahun 1906, memberikan mereka hak eksklusif atas teknologi ini di Amerika Serikat, melindungi mereka dari kompetitor yang mungkin ingin menyalin inovasi mereka. Namun, perlindungan paten hanyalah salah satu dari bagian strategi mereka. Wright bersaudara juga ingin memanfaatkan penemuan mereka secara komersial, baik dengan menjual pesawat mereka atau dengan mendapatkan kontrak dari pemerintah dan militer. Dengan flyer yang telah terbukti mampu terbang, mereka mulai menghubungi pemerintah Amerika Serikat, menawarkan teknologi mereka untuk digunakan dalam keperluan militer. Upaya awal mereka tidak membuahkan hasil. Pemerintah Amerika Serikat pada awalnya ragu-ragu dan menolak tawaran mereka dengan alasan kurangnya bukti nyata bahwa pesawat ini bisa digunakan secara praktis. Wright bersaudara kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Eropa, di mana minat terhadap teknologi penerbangan sedang berkembang pesat. Pada tahun 1905, mereka mulai berkorespondensi dengan sejumlah pemerintah dan perusahaan di Inggris, Prancis, dan Jerman, menawarkan pesawat mereka untuk diuji dan dibeli. Respon di Eropa lebih positif dibandingkan di Amerika, namun Wright bersaudara tetap menghadapi tantangan untuk meyakinkan calon pelanggan mereka bahwa pesawat ini benar-benar layak dan dapat diandalkan. Tahun-tahun berikutnya, Wright bersaudara melakukan demonstrasi penerbangan di depan publik dan perwakilan pemerintah di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 1908, mereka berhasil mendapatkan kontrak dengan militer Amerika Serikat setelah serangkaian penerbangan uji yang sukses. Demonstrasi publik ini tidak hanya memberikan bukti visual dan praktis dari kemampuan pesawat mereka, tetapi juga meningkatkan reputasi mereka secara internasional. Penerbangan demonstrasi yang dilakukan oleh Wilbur di Prancis pada tahun 1908 khususnya mendapatkan perhatian luas dan membuat mereka dikenal sebagai pelopor utama dalam penerbangan. Dalam beberapa bulan, Wright bersaudara menerima pesanan untuk pesawat dari beberapa pemerintah Eropa, termasuk Prancis dan Inggris. Dengan serangkaian kesuksesan dalam demonstrasi dan kontrak yang mulai mengalir, Wright bersaudara akhirnya mendapatkan pengakuan internasional yang selama ini mereka cari. Pada tahun 1909, Wright bersaudara diundang untuk menghadiri berbagai pameran dan konferensi internasional, di mana mereka dihormati sebagai pionir penerbangan modern. Mereka juga dianugerahi sejumlah penghargaan, termasuk Legion of Honor dari pemerintah Prancis, yang merupakan salah satu penghargaan tertinggi di negara tersebut. Pengakuan ini menegaskan posisi mereka sebagai pemimpin dalam teknologi penerbangan, sebuah pencapaian yang membawa mereka dari dua mekanik sederhana di Ohio menjadi tokoh-tokoh penting di panggung dunia. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Wright bersaudara terlibat dalam sejumlah perselisihan hukum untuk mempertahankan hak paten mereka dan melindungi teknologi mereka dari peniru. Di Amerika Serikat, mereka berhadapan dengan Glenn Curtiss, seorang penerbang lain yang mencoba mengembangkan pesawat terbang menggunakan teknologi yang mirip dengan yang dipatenkan oleh Wright bersaudara. Perselisihan hukum ini berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi bagian dari perjuangan panjang mereka untuk mempertahankan hak mereka atas inovasi yang telah mereka ciptakan. Di tengah-tengah semua ini, Wright bersaudara terus berinovasi dan mengembangkan teknologi penerbangan. Mereka mendirikan Wright Company pada tahun 1909 yang bertujuan untuk memproduksi pesawat terbang secara komersial. Perusahaan ini mempekerjakan sejumlah insinyur dan teknisi terbaik untuk membantu mereka mengembangkan pesawat yang lebih canggih dan andal. Dengan Wright Company, mereka berhasil memasarkan pesawat mereka secara lebih luas, baik untuk keperluan militer maupun sipil. Pada tahun 1910, Wright bersaudara membuka sekolah penerbangan di Ohio untuk melatih pilot-pilot baru yang akan menerbangkan pesawat buatan mereka. Dengan segala pencapaian ini, Wright bersaudara tidak hanya membuktikan bahwa penerbangan terkendali mungkin dilakukan, tetapi juga membuka jalan bagi penerbangan pesat dalam industri penerbangan di masa mendatang. Mereka berhasil mengatasi skeptisisme awal, tantangan teknis, dan persaingan ketat untuk menjadi pelopor dalam dunia penerbangan modern. Perjuangan mereka selama bertahun-tahun dari eksperimen awal di Dayton hingga demonstrasi sukses di Eropa dan Amerika menunjukkan ketekunan dan dedikasi mereka dalam mencapai visi yang telah mereka impikan sejak kecil, membawa manusia ke udara. Setelah sukses dalam membuktikan kemampuan pesawat mereka dan berhasil mendapatkan pengakuan internasional, Wright bersaudara terus mendorong batas-batas teknologi penerbangan. Masa-masa setelah tahun 1909 menjadi periode di mana mereka berusaha mengembangkan pesawat yang lebih canggih dan efisien, serta memperluas aplikasi pesawat dalam berbagai bidang, termasuk militer. Di bawah bendera Wright Company, dengan dukungan finansial dari para investor, termasuk pengusaha termuka seperti Cornelius Vanderbilt dan J.P. Morgan, Wright Company menjadi pusat inovasi dalam industri penerbangan, menarik perhatian banyak insinyur dan teknisi berbakat yang ingin bekerja sama dengan Wright bersaudara.
Perusahaan ini memperkenalkan berbagai model pesawat baru yang terus menyempurnakan desain dan teknologi penerbangan. Wright bersaudara juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, militer, dan industri lain untuk mengeksplorasi aplikasi baru dari teknologi penerbangan. Misalnya, mereka bekerja sama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengembangkan pesawat yang bisa digunakan untuk pengintaian udara, sebuah konsep yang menjadi sangat penting dalam Perang Dunia Pertama. Pesawat-pesawat ini meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, menunjukkan bagaimana penerbangan dapat mengubah cara perang modern dilakukan. Dalam hal ini, Wright bersaudara memainkan peran penting dalam membentuk masa depan penerbangan militer. Selain itu, Wright bersaudara juga berupaya membuat penerbangan lebih aman dan dapat diandalkan. Mereka memperkenalkan sejumlah fitur baru dalam desain pesawat mereka, termasuk sistem kontrol yang lebih presisi dan mesin yang lebih kuat. Salah satu contoh penting adalah pengembangan pesawat model B pada tahun 1910, yang menjadi pesawat pertama Wright yang diproduksi secara massal. Model B menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal stabilitas dan manuver, serta dilengkapi dengan 2 kursi untuk pilot dan penumpang. Dengan inovasi ini, Wright bersaudara tidak hanya membuktikan bahwa penerbangan bisa dilakukan secara aman dan terkendali, tetapi juga memperluas kemungkinan penggunaan pesawat dalam transportasi dan komunikasi. Pada tahun-tahun terakhir karir mereka, Wright bersaudara terus dihormati sebagai pelopor dalam dunia penerbangan. Namun, kehidupan mereka tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1912, Wilbur Wright, yang merupakan tokoh sentral dalam kesuksesan mereka, meninggal dunia akibat penyakit tipus. Kehilangan Wilbur merupakan pukulan berat bagi Orville dan bagi seluruh dunia penerbangan. Wilbur, dengan visinya yang tajam dan semangat inovasinya, telah menjadi motor penggerak dari banyak pencapaian besar yang mereka raih. Tanpa Wilbur, Orville harus memikul beban yang lebih besar dalam menjalankan Wright Company dan melanjutkan visi mereka dalam penerbangan. Meski begitu, Orville terus melanjutkan pekerjaan mereka dengan tekad yang sama. Dia mengambil alih kendali penuh atas Wright Company dan tetap aktif dalam pengembangan teknologi penerbangan. Orville juga mulai lebih terlihat dalam advokasi dan pendidikan, berbicara di berbagai forum tentang pentingnya penerbangan dan masa depannya. Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam dunia bisnis dan tekanan persaingan mulai membebani Orville. Pada tahun 1915, dia memutuskan untuk menjual saham di Wright Company, meninggalkan perusahaan yang telah dia dan Wilbur bangun bersama. Setelah penjualan Wright Company, Orville tetap aktif dalam komunitas penerbangan, tapi lebih sebagai penasehat dan tokoh senior. Dia terus memberikan kontribusi pada pengembangan standar keselamatan penerbangan dan menjadi anggota dari berbagai komisi penerbangan. Pada tahun 1929, Orville menerima Daniel Guggenheim Medal, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang penerbangan. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1948, Orville tetap dihormati sebagai salah satu pelopor terbesar dalam sejarah penerbangan. Seorang yang bersama saudara laki-lakinya telah mengubah mimpi manusia untuk terbang menjadi kenyataan. Warisan Wright bersaudara hidup dalam setiap aspek penerbangan modern. Mereka tidak hanya menemukan pesawat terbang, tetapi juga menciptakan fondasi untuk industri penerbangan yang terus berkembang hingga hari ini. Prinsip-prinsip aerodinamika dan kontrol penerbangan yang mereka kembangkan masih digunakan dalam desain pesawat modern. Selain itu, mereka juga meletakkan dasar bagi keselamatan penerbangan dan praktik operasional yang telah menjadi standar dalam industri ini. Museum, monumen, dan pameran di seluruh dunia didedikasikan untuk mengenang pencapaian mereka. Keberhasilan Wright bersaudara bukan hanya tentang penciptaan pesawat pertama yang bisa terbang, tetapi juga tentang bagaimana mereka membuka jalan bagi seluruh dunia untuk memikirkan ulang apa yang mungkin dilakukan dalam penerbangan. Mereka memulai sebagai 2 bersaudara dengan minat besar dalam mekanika dan penerbangan, tetapi melalui ketekunan, inovasi, dan keuletan mereka berhasil menciptakan sesuatu yang luar biasa. Penerbangan pertama pada 17 Desember 1903 di Kitty Hawk menandai awal dari era baru dalam sejarah manusia, di mana langit tidak lagi menjadi batas, tetapi justru menjadi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Setiap langkah yang diambil oleh Orville dan Wilbur adalah hasil dari pemikiran mendalam dan eksperimen yang dilakukan dengan cermat. Dari awal ketertarikan mereka pada layang-layang dan glider, hingga penerbangan pertama dengan mesin. Setiap tahap dalam perjalanan mereka penuh dengan tantangan yang membutuhkan inovasi dan keberanian untuk diatasi. Dan meskipun dunia pada awalnya meragukan mereka bersaudara akhirnya membuktikan bahwa mereka benar, bahwa manusia bisa terbang. Warisan mereka bukan hanya sekedar teknologi yang mereka ciptakan, tetapi juga semangat inovasi yang terus menginspirasi generasi penerus untuk bermimpi lebih tinggi dan mencapai hal-hal yang besar. Pencapaian Wright bersaudara telah membawa kita dari era pertama penerbangan yang tidak pasti hingga era modern di mana pesawat menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita melihat pesawat melintas di langit, kita diingatkan akan tekad dan visi 2 bersaudara dari Dayton, Ohio, yang dengan keberanian dan inovasi membuka jalan bagi manusia untuk menaklukkan langit.